Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial malam ini saya akan mencoba membuat satu tutorial bagaimana cara memperpanjang aplikasi Smart APPS Creator yang masa trialnya itu habis. Jadi catatan di sini, Smart APPS Creator ini ketika saya menggunakan sudah teraktivasi ya, bukan teraktivasi ya. Jadi pada saat kita menggunakan trial itu harus masukkan alamat email, di mana masa trialnya ini itu adalah 30 hari. Nah, setelah masa 30 hari, maka aplikasi Smart APPS Creator ini tidak bisa digunakan. Nah, ketika kita memasukkan email baru ataupun email yang lain, maka secara otomatis juga sama yang terjadi ya, bahwa masa trial dari aplikasi Smart APPS Creator sudah habis dan diwajibkan untuk melakukan proses aktivasi. Nah, di tutorial ini saya akan membahas bagaimana caranya masa trial yang sudah habis tadi bisa kita perpanjang, ya, bisa kita perpanjang, tapi tetap dengan status trial. Hanya saja di sini catatannya kita tidak melakukan aktivasi ya, jadi tetap Smart APPS Creator ini nanti sifatnya jangka waktunya juga trial. Jadi kita memperpanjang masa trial terus ya. Nah, yang kita perlukan itu adalah satu aplikasi yang disebut dengan Runs Edit. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ketika kita menginstal Runs Edit, itu nanti kita memasukkan Smart APPS Creator yang sudah kita install ya, aplikasinya. Setelah itu kita buat shortcut baru di mana nanti alokasi waktu yang saat ini adalah sudah terinstall dan tidak bisa digunakan, kita mundurkan ya. Kita mundurkan mungkin beberapa bulan sebelumnya, sehingga aplikasi ini nantinya seakan-akan mengikuti masa trial yang ada. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah sekarang kita cek aplikasinya ya. Kita klik Smart APPS Creator. Oke. Nah, misalkan di sini saya langsung free trial 30. Nah, di sini harus mengisikan email. Nah, ini saya katakan saya coba mengisikan email saya. Setelah itu kan di sini saya tidak memiliki produk key ya. Jadi saya coba menggunakan free trial 30 hari. Kalau activated, jelas kita harus memasukkan produk key dan kita harus melakukan register email untuk proses aktivasinya. Nah, di sini saya menggunakan email, tapi kondisinya adalah free trial 30 hari. Dan aplikasi ini sudah pernah saya gunakan. Kita klik bagian free trial 30 hari. Oke, di sini sudah terlihat. Ya, ini sudah terlihat bahwa di sini ada keterangan. Ya. Ini ada keterangan yang menyebutkan bahwa masa aktif 30 hari itu sudah selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan dengan melakukan purchase official. Jadi kita harus mengaktifasi. Nah, ketika kita activate, maka kita diwajibkan mengisikan produk yang ada dan email lagi. Nah, setelah itu baru kita activate. Nah, ketika saya coba lagi, coba satu advance app channel. Ini sudah nggak bisa. Oke.
ini yang saya katakan bagaimana caranya kita melakukan perpanjangan masa trial yang ada. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali langkahnya adalah kita buka browser. Setelah itu arahkan atau cari di menu search engine, yaitu adalah aplikasi run ya. Jadi aplikasi ini miliknya Nearsoft ya. Kita klik. Oke, ini adalah tampilannya. Di sini nanti turunkan ke bawah. Maka di sini ada dua ya ruang downloadnya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa untuk Smart Creator yang kita gunakan itu menggunakan berapa bit? Ini yang pertama ya. Jadi di sini Smart Creator yang kita gunakan atau saya gunakan adalah menggunakan x86. Maka yang kita download ya, nantinya program yang harus kita pakai itu adalah desainnya adalah x86 bukan x64, walaupun sistem operasi kita menggunakan 64 bit ya. Di sini menggunakan 64 bit, tapi ketika kita ingin menjalankan Smart App Creator dengan masa trial yang baru ya, maka silakan sesuaikan dengan aplikasinya. Dalam hal ini adalah Smart App Creator-nya. Nah, di sini terlihat x86 atau 32 bit. Oke, kita download. Oke, sebetulnya saya sudah download, maka di sini terbaca runs update ya, runs update 1 zip ya. Oke, kita tampilkan. Filenya di sini. Tadi kita downloadnya sudah runs update, maka saya sudah pernah download, maka tidak akan saya gunakan yang baru. Saya gunakan yang lama. Di sini yang 64 bit dan di sini yang 32 bit. Nah, setelah itu kita open atau boleh kita ekstraksi. Nah, kita open aja biar cepat aja. Nah, di sini ada run update exe. Kita klik kembali run. Nah, ini adalah tampilannya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita harus mencari ya, di mana letak aplikasi dari Smart App Creator tadi. Jadi di sini direktori penginstalnya kita cek di menu properti. Setelah itu programnya x86 Smart App Creator. Nah, kita masuk ke Windows Explorer ya. Bukan ke Windows Explorer, ke browse, menu browse aplikasi turun. Setelah itu kita browse. Nah, kebetulan di sini sudah pernah saya lakukan percobaan, jadi saya anggap ini di C lagi ya. Setelah itu kita cari x86. Setelah itu kita cari Smart App Creator. Nah, smart. Nah, ini. Nah, di sini kita cari aplikasinya ya di bagian Smart App Creator. Jadi Smart App Creator foldernya. Setelah itu kita cari lagi Smart App Creator. Nah, di sini actionnya ya, aplikasinya kita klik open, maka akan masuk ke sini. Nah, di sini ada menu date strip time, di mana menu date strip time ini adalah absolute date sesuai dengan tanggal saat ini. Nah, setelah itu kita rubah ya, kita rubah pakai relatif. Nah, ini kalau relatif kita mundur 1 hari ya, misalkan kita mundur 1 bulan. Tapi di percobaan saya tetap menggunakan absolute date time, tapi di sini akan saya mundurkan menjadi tahun 2019 Januari ya, tanggal 1 bulan 1 2019. Nah, jam 12 AM. Oke, seperti ini. Di parameter tidak saya isikan apapun.
Yang paling utama adalah di sini. Di sini ada run create desktop shortcut. Nah, kita ketik lagi nama programnya ya yang sama, smart. Kita samakan smart apps creator. Nah, kita bedakan dengan angka 1. Setelah itu kita run. Oke, kita run dulu untuk melihat. Nah, coba kita run as administrator. Nah, oke, akan tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan email kita lagi. Email yang sama ya, free trial 30 hari. Kita coba lihat. Oke, tara. Di sini sudah bisa kita gunakan kembali. Dan ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah pernah menggunakan Smart App Creator, maka bahan yang ada atau aset yang ada kita kopikan kembali ke yang baru, tidak akan hilang. Nah, di sini masih trial ya, trial version. Nah, untuk shortcutnya ya, kita tidak sempat men-shortcut, jadi sebetulnya ini tadi ada menu shortcut yang harusnya jadi ya. Jadi kita ulang, kita cari aplikasi run update, buka lagi coba. Nah, coba kita ekstrak saja biar teman-teman lebih paham. Ekstrak here, install all. Nah, di sini ada run update ya, yang kita gunakan yang ini ya. Klik 2 kali, saya ulang. Smart App Creator, di dalam direktori Smart App Creator sebagai x86 ya. Saya ulang ya, program file x86. Setelah itu cari Smart App Creator tadi. Oke, nah di direktori Smart App Creator klik sekali untuk actionnya atau aplikasinya open. Saya masih pakai absolute date time, hanya saya rubah tanggal ya, maaf tahun ya, tahunnya saja. Kita bisa menambahkan parameter dan setting border sebetulnya, tapi tidak saya lakukan ya. Setelah itu kita bisa menyeting ini ada intermediate, ada return to current date time selama 10 detik, intermediate mode, change dan sebagainya, the program start. Tapi saya langsung menggunakan create desktop shortcut. Kita harus mengisikan smart pakai S HPPS creator. Nah, kalau misalkan kita checklist intermediate mode, maka bisa sebetulnya tidak ada masalah. Kita run ya. Di sini saya masih pakai setting absolute date time. Ini kita bisa mundurkan selama mungkin 1 hari atau 1 bulan. Nah, ini langsung bisa kita gunakan. Nah, ini tampilannya. Oke, kita pakai submit. Nah, di sini sudah jadi. Nah, bagaimana dengan program yang aslinya ya? Ini kita kasih kode 1 dulu ini ya, itu desktop shortcut. Nah, kita cek ada enggak ini. Nah, ini ada Smart Apps Creator 1. Nah, ini kita close. Kita coba yang aslinya. Masih sama enggak? Apakah kita masih teraktivasi? Trial sudah habis atau bisa berubah menjadi bisa digunakan lagi selama 30 hari atau tidak. Ini yang file asli. Nah, di sini masih terlihat untuk file aslinya bahwa trialnya 30 hari sudah habis ya, trial sudah habis. Nah, kita coba Smart App Creator 1 yang tadi kita buat menggunakan run update. Ketika ini kita klik, maka akan
Yang akan menjalankan adalah aplikasi Transedit-nya dulu sebetulnya. Ya. Nah, kita activated. Sorry. Di trial 30 hari. Oke, submit. Nah, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi dan bisa digunakan lagi. Hanya memang program ini masih bersifat trial version. Jadi kita hanya memperpanjang masa trial dengan memundurkan waktu menggunakan Transedit. Nanti ketika habis lagi kita perpanjang lagi masa trialnya, memundurkan waktu, seperti itu terus continue. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya dan mohon digunakan untuk kebaikan supaya terutama di bidang pendidikan. Jadi karena ini adalah fungsinya nanti lebih cenderung kepada presentasi, terus membuat bahan media aja dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.